Haleluya, puji Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita kembali pada renungan sekam padi, dan sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, buat pemeliharaanmu. Kami boleh ada sampai saat ini karena kasih-Mu bagi kami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami selalu melangkah, dan Tuhan, kami boleh menikmati segala kasih karunia-Mu bagi kami. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca satu ayat malam hari ini sebagai ayat awal kita. Saya ambil di dalam Ibrani pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-5. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata demikian. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, saya mengambil bagian kedua dari ayat ini, ya, untuk renungan kita saat ini. Pada bagian B-nya, ya, situ dikatakan, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Saudara, itu sebabnya renungan saat ini saya beri judul Merasa Ditinggalkan. Pada satu saat saya bersama anak saya yang pertama, saya ajak untuk ikut dengan saya karena saya ada pekerjaan, saya harus mengecek kesiapan booth di pameran. Dan singkat cerita, saya membawa anak saya karena event waktu itu, kalau tidak salah, ada hubungannya dengan anak-anak. Nah, saya membawanya dan berjalanlah kami di dalam. Karena kita masing-masing memperhatikan apa yang kita inginkan, maka terpisahlah saya dan anak saya. Saya berusaha mencari dan saya melihat, wah, itu anak saya. Dari jauh saya melihat dan di dalam hati saya berpikir, coba saya lihat dari jauh apa yang akan dia lakukan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, terlihat bahwa anak saya sepertinya kaget gitu, merasa takut, merasa kehilangan, dan merasa ditinggalkan. Saya coba melihat apa yang akan dia lakukan, dan puji Tuhan, dia punya inisiatif untuk mendekati seorang security, dan seorang security ini coba akan membawa ke bagian informasi untuk diinformasikan. Tetapi dalam perjalanan mereka menuju ke informasi, saya mencegahnya dan begitu senang dia melihat saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin ada perasaan-perasaan ditinggalkan, tertinggal, ya. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita ambil cerita ini,
menjadi renungan kita lewat firman Tuhan saat ini, bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia tidak pernah membiarkan kita. Saudara, mungkin kita sendiri yang saudara sibuk dengan kehidupan kita. Mungkin kita sendiri yang terlalu fokus dengan apa yang kita inginkan, sehingga pada saat masalah datang, persoalan datang, kita merasa bahwa seakan-akan kita ditinggalkan oleh Tuhan. Namun saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana firman Tuhan, Dia katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Nah, apa yang dapat kita lakukan hari-hari ini agar kita merasa bahwa Tuhan selalu ada bersama kita? Yaitu pertama, kita selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, hal yang pertama, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-6, di situ dikatakan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Saudara, carilah Tuhan. Setiap hari kita mendekatkan diri kepadanya, berdoa, bersekutu, dan menikmati hadiratnya. Kita sedang mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu poin yang pertama, saudara. Poin yang kedua, kita harus tetap pegang janji firman Tuhan. Di dalam Mazmur 94 ayatnya yang ke-14, di situ dikatakan, sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, dan miliknya sendiri tak akan ditinggalkan. Ya. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa kita adalah umatnya, yakin percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita telah menyediakan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan apapun yang akan kita hadapi saat ini, kita yakin percaya bahwa Tuhan ada tetap di pihak kita. Ketika kita menjadi umatnya, kita harus yakin bahwa Allah ada selalu bersama kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari sebelum kita akhiri renungan ini, kita berdoa bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu saat ini, boleh menguatkan kami apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Bapa, kami terlalu yakin bahwa Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kadangkala kami merasa Engkau jauh, tapi Tuhan, firman-Mu saat ini boleh kembali Tuhan, membawa kami, mengingatkan kami, untuk kami selalu dekat dengan Engkau. Ketika kami dekat dengan Engkau Tuhan, ketika kami menghadapi masalah, ketika kami menghadapi persoalan, Engkau mampukan kami melewati semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur saat ini, dan boleh terima firman-Mu, dialaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.